Pak Aksen, kesempatan, waktu, dan tempat saya persilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Andre. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita awali dengan doa agar firman Tuhan boleh meresap, mengalir di dalam kehidupan kita dan menuntun setiap langkah kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sang pemilik waktu dan Engkau memberikan waktu kepada kami secara istimewa. Dan pada saat ini ketika kami bergabung dengan persekutuan ini, kami sedang mempersembahkan hari-hari kami yang Engkau hadiahkan kepada kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hidup kami berikan beberapa saat ini untuk membiarkan kuasa-Mu nyata dalam pikiran, perasaan, dan langkah-langkah hidup kami. Tuhan, berbicaralah untuk setiap kami mendengarkan Engkau. Hanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kita sudah lama tidak berjumpa, tentu ada kerinduan, tetapi kerinduan kelihatannya bergeser gitu ya, lewat pertemuan media ini. Nah, yang akan kita dalami bersama dalam waktu yang singkat yaitu semua ada waktunya, ya, semua ada waktunya. Nah, saya petik dari Pengkhotbah bab 3 ayat 1 sampai 15 perikopnya, tetapi tidak seluruh perikop akan kita bahas karena waktu pasti tidak cukup. Paling tidak kalau kita membaca ayat yang pertama di situ, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah kolom langit ada waktunya. Saudara, ada dua kata yang membedakan tentang waktu. Di sini di satu pihak dikatakan masa, di lain pihak dikatakan waktu. Nah, kalau kita menggali dari kata Yunani, itu ada dua kata yang berbicara tentang waktu, yaitu kronos atau kronologi waktu, ya, urutan waktu, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu, dan kairos atau apa di situ golden moment gitu ya, peristiwa yang sangat tepat yang membuat saya saat ini seperti ini, ya. Ada peristiwa tertentu di mana teman-teman lalu menjadi karyawan di perusahaan ini, gitu kan? Bahkan ada waktu tertentu, ada saat tertentu di mana saudara begitu bahagia dan saat itu sangat menentukan kehidupan Anda sekarang, ya. Tapi yang jelas yang ingin saya ungkapkan bahwa kita bisa saja tidak punya harta. Kita bisa saja tidak punya kepandaian seperti orang lain. Kita bisa saja tidak punya ketampanan seperti orang lain atau kecantikan. Kita bisa saja tidak punya apapun. Tetapi yang pasti, Anda punya waktu. Anda diberi waktu. Perbedaannya di antara kita ialah bagaimana mengisi waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Maka ada sifatnya yang intern, di mana saya yang mengambil keputusan untuk berartikah waktu itu apakah menjadi golden moment atau lewat begitu saja, gitu ya. Ada yang ekstern, ada pandemi yang harus dihadapi, ya, ada peristiwa-peristiwa lain. Nah, adakah di saat-saat itu juga saya menemukan golden moment, ya? Tidak selalu di dalam peristiwa itu barangkali peristiwa yang menyedihkan, peristiwa yang membingungkan, menggelisahkan. Tetapi ada orang-orang yang melihat waktu itu sebagai, waktu pandemi ini sebagai golden moment. Ya, nah maka saudara kalau kita perhatikan, saya akan mulai dari sebuah cerita yang dipetik dari satu buku, ya. Burung berkicau, begini. Seorang pengusaha, dia keliling kemana-mana, liburan kemana-mana. Satu kali di sebuah pantai bertemu dengan seorang nelayan
Ya, kira-kira kalau saya bayangkan jam 11-an lah ya, di mana nelayan ini sudah memantai, sudah ikannya, dan dia duduk di atas perahu dengan mengisap rokoknya dengan santai. Lalu si pengusaha menemui dia, "Bapak, apakah Bapak bekerja sebagai nelayan?" "Ya, betul." "Kok Bapak tidak menangkap ikan?" "Oh, sudah." "Tidak melanjutkan menangkap ikan?" Lalu si bapak tanya, "Untuk apa?" "Ya untuk dapat banyak uang. Banyak ikan, banyak uang." "Lalu setelah banyak uang, terus gimana?" "Oh, Bapak boleh keliling kemana-mana." "Setelah keliling kemana-mana, terus gimana?" "Ya Bapak bisa santai." Lalu si nelayan ini mengatakan, "Anda sedang melihat saya seperti apa? Saya sedang santai kan?" Dia kata, "Jadi lihatlah, saya sedang menikmati waktu ini." Dia kata, "Saya sedang santai. Jadi saya sudah selesai menangkap ikan dan saya sedang santai." Nah, saudara, jadi bagaimana kita mengisi waktu ini? Hal yang tidak dapat dipisahkan dari kita adalah bahwa waktu selama 24 jam itu melekat erat dalam kehidupan kita. Anda tidak bisa sangkal, ya. Maka perbedaannya sekali lagi antara saya dan teman-teman, antara teman-teman dan teman-teman yang lain dan siapapun, bagaimana mengisi waktu yang selama 24 jam tadi. Ya, di situ barangkali bedanya. Maka waktu adalah sesuatu yang Anda punya dan tidak akan pernah kembali. Ya, Alkitab mengatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Ya, ada waktunya. Untuk apapun di bawah kolong langit, ya, ada waktunya, ada masanya. Ada saat-saat, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kurun waktu, dalam rentang waktu itu. Dan di sana, di dalam setiap detik waktu yang kita alami, itu sebenarnya hadiah yang Tuhan berikan kepada kita. Di sana ada rahmat Tuhan, ya, di sana ada kuasa Tuhan, di sana ada kemuliaan Tuhan. Kalau mungkin orang mengatakan di sana ada mujizat yang Tuhan sedang siapkan untuk kita. Tetapi persoalannya, apakah saya melihat kehadiran Tuhan yang memberi mujizat pada saat itu atau tidak? Ya, maka tergantung kacamata apa yang sedang kita pakai. Allah tidak pernah tidak berbicara di dalam setiap waktu. Allah tidak pernah tidak hadir di dalam setiap peristiwa. Allah tidak pernah tidak menyertai kita di dalam setiap saat. Artinya dalam rangkaian peristiwa demi peristiwa. Tetapi persoalannya sekali lagi, apakah kita melihat kehadiran Allah dalam peristiwa itu? Nah, maka kalau saya mau katakan misalnya sebelum pandemi ini ya, kalau saya pelayanan di kota di Jakarta dari Bogor, dulu mulai berangkat jam 6, jam 7 sudah sampai, atau jam 7, jam 8 kurang sudah sampai, lalu saya sempat siap-siap untuk berenungan. Tetapi lambat laun menjadi jam 6, lambat laun menjadi jam 5, berangkat dari Bogor, lambat laun setengah 5 harus sudah berangkat. Kalau tidak, sedikit saja berubah, jam 9 baru sampai, padahal persekutuan doa jam 8 pagi di salah satu perusahaan gitu ya di kota. Nah, apa yang terjadi? Jam 6 pagi itu, setengah 6, jam 6 pagi saya sudah antri di tol untuk membayar tol, ya, untuk keluar dari tol Jakarta untuk masuk ke kantor yang dituju. Tetapi ketika saya nengok ke kiri, saya melihat ada bapak, ada 2 potong, itu mungkin gorong-gorong ya, potong gorong-gorong, potong tembok begitu. 1 potong seorang bapak tidur, 1 potong seorang bapak tidur. Jadi 2 orang bapak yang tidur di 2 potong gorong-gorong di atas, di pinggir tol itu. Nah, saya melihat ke kiri, lalu saya perhatikan, kalau saya mau bicara soal iman dan saat yang tepat, gitu ya, saat yang sangat berarti buat saya di mana Tuhan hadir, maka pada saat itu
Seolah-olah saya dikatakan begini, Roh Kudus bilang pada saya, Ahsen tengok kiri. Gitu ya. Padahal kalau orang di luar iman berbicara akan berkatakan, kebetulan saya menengok ke kiri. Ya, tetapi iman mengatakan, Roh Kudus katakan pada saya, Ahsen tengok kiri. Saya tengok kiri, tanya lagi Roh Kudus pada saya. Tuhan tanya, ada apa Ahsen? Ada 2 potong gorong-gorong, di atasnya tiap gorong-gorong ada seorang pria. Jadi ada 2 orang pria. Sedang apa Ahsen? Sedang tidur Tuhan. Nyenyak enggak tidurnya? Nyenyak sekali Tuhan. Ada kasur? Tidak ada. Ada bantal? Tidak ada. Ada selimutnya Ahsen? Tidak ada. Ada dinding-dindingnya di sekitar mereka? Tidak ada Tuhan. Nah, sekarang kamu tahu maksudnya Ahsen, kenapa kamu membayar tol pagi ini? Oh iya, saya mau ke kantor itu Tuhan. Ya, di sana ada banyak orang yang punya ruangan yang mewah, kasur yang tebal, bantal yang tebal dengan gulingnya, selimut yang bagus, tapi tidak bisa tidur Ahsen. Buat mereka bisa tidur nyenyak di atas fasilitas yang mereka punya, yang saya percayakan pada mereka. Nah, kalau kita melihat peristiwa ini yang sementara kebetulan saya nengok kiri, kebetulan saya melihat 2 pria, kebetulan semua. Tetapi kalau saya melihat dengan iman di mana Tuhan hadir dalam setiap detik dalam hidup saya, maka saya melihat Tuhan sedang berbicara lewat peristiwa itu. Kemana saya dikirim? Untuk apa saya dikirim? Ya, maka ada banyak kegelisahan yang sedang terjadi, gitu ya, yang sedang terjadi, dan saya harus datang ke tengah kegelisahan itu dan memberikan kenyamanan yang Tuhan mau berikan kepada mereka. Nah, saudara, maka kita bisa melihat di dalam setiap peristiwa ini bagaimana Tuhan hadir. Nah, berikutnya kalau saya mau katakan, ya, di situ dikatakan ada waktu untuk di situ ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ayat 2-nya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Nah, maka ada peristiwa kronologi kelahiran, gitu ya, ada peristiwa lahir, ada peristiwa-peristiwa dari lahir sampai kita meninggal, sampai kita wafat. Nah, ini ada kurun waktu, ya, ada kurun waktu. Nah, kronos, gitu ya, ada kronos dalam istilah Yunani, kronos. Nah, saudara, di masa pandemi ini kita punya banyak cerita yang mungkin belum bisa dikomunikasikan dengan teman-teman kita yang lain. Seandainya saya memberi waktu kepada Anda untuk bercerita pengalaman yang paling spesifik yang melekat pada Anda selama pandemi ini, peristiwa apa saja, wah barangkali saudara bisa bercerita banyak setiap orang. Nah, saudara termasuk saya. Tinggal bagaimana saya menikmati atau menghadapi waktu itu. Saudara, pada saat pandemi, jadi baru 3 bulan lalu lah ya, lebih, anak saya yang pertama dipanggil Tuhan. Bukan karena COVID, tetapi persis COVID sedang tinggi-tingginya. Jadi anak saya punya sesak nafas yang tidak mendapat ICU satu kamar pun di rumah sakit manapun, ya, di Bogor, Jakarta, saya sampai Cibadak, Sukabumi, saya telusuri, tidak ada. Semua waiting list sekian nama. Waduh, diperiksa anak saya bukan karena COVID, tetapi karena tidak mendapat fasilitas ICU, ruang ICU, akhirnya hanya 4 jam di IGD, anak saya dipanggil Tuhan. Itu adalah satu peristiwa membuat saya terhenyak, terhempas, gitu ya. Kaget. Walaupun saya sering mengatakan hidup kita di tangan Tuhan.
Tidak seorang pun milik dirinya sendiri. Bahkan saya pun milik Tuhan. Anak saya pun bukan milik saya, dia milik Tuhan. Dia kembali kepada pemiliknya. Saya mengerti betul. Saya menyampaikan berkali-kali, puluhan kali, ratusan kali sebagai pembicara. Tapi ketika itu terjadi pada saya cukup terhenyak. Saya cukup terkempas. Saya cukup gelisah. Dan saya sangat resah. Saya mempertanyakan itu Tuhan. Hanya ada waktu, ada kronos gitu ya, ada kronos yang membuat saya sekarang berbicara kepada Anda, menceritakan dengan lantang kepada Anda. Di situ ada kairosnya ya, ada peristiwa di mana kehadiran Tuhan sungguh-sungguh hadir pada saat itu. Saat di IGD semua dokter sudah siap dengan segala alat pompa dan sebagainya. Saya berdoa di situ dan mereka katakan, Pak, silahkan berdoa untuk anaknya. Saya berdoa di situ ya, dengan segala ketakutan, kegelisahan, keresahan. Saya ketika menutup mata, saya melihat sinar yang sangat terang. Dan saya merasa hati saya begitu damai. Dan itu tidak pernah damai seperti itu saya rasakan, saya alami. Tidak pernah. Saat itu di IGD itu saya tutup mata, saya melihat sinar yang terang, damai yang luar biasa. Saya berpikir sebagai manusia, kembali lagi, sangat terbatas. Lalu saya katakan, terima kasih Tuhan, Kau menyembuhkan anak saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan apa yang terjadi saudara? Saya lihat detak jantung yang tadinya 170 sekian turun menjadi 111. Oh, bagus. Sembuh ini gitu kan, pikir saya. Tetapi beberapa saat kemudian anak saya menghadap Tuhan. Saya belum mengerti. Saya belum mengerti. Walaupun saya sudah banyak mencoba mengerti dan memberi pengertian dan mencoba mengetahui dan memberikan pengetahuan tentang ini. Tetapi di situ saya sungguh-sungguh dihadapkan dengan makna hidup yang sebenarnya. Bahwa apa yang kamu katakan itu Ahsen, ini kebenarannya. Anakmu itu milikku. Dia kembali kepadaku Ahsen. Dia tidak sakit lagi. Dia tidak akan menderita lagi. Dia tidak akan repot lagi. Dia sudah damai bersama dengan aku. Tidak terimakah engkau? Wah, baru hari ketiga, saudara, ketika saya setel lagu Roh Kudus pagi itu, ya, biasa saya nyalakan TV, saya setel videonya, kemudian lagu Roh Kudus saya setel. Di situ saya terbuka, betul-betul terbuka, dan saya katakan terima kasih Tuhan. Saya masih diberi kesempatan oleh Engkau Tuhan mendampingi anak saya selama 40 tahun dalam hidupnya. Ada banyak orang lain Tuhan yang tidak mendapat kesempatan ini. Saya mohon maaf Tuhan, karena kesempatan yang Kau berikan tidak saya pergunakan seperti yang Kau mau. Saya mempergunakannya lebih banyak seperti yang saya mau dalam mendampingi anak saya. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Biarlah saat ini menjadi renungan buat saya, jika hari-hari masih Engkau berikan kepada saya untuk memperbaiki seluruh kehidupan saya setelah saya mendapatkan makna yang dari Engkau sendiri. Nah, saudara lihat, jadi setelah hari ketiga, saya merasa belajar bersyukur, belajar berterima kasih, ya. Bahkan sebelum-sebelumnya saya selalu kalau anak saya sakit, saya mengatakan, nak, dalam hati saya, dalam doa saya, engkau tidak boleh mendahului Papa. Engkau harus mengalami banyak hal dalam kehidupanmu, nak. Masih panjang waktumu, Papa harus lebih dulu dari kamu, nak. Gitu ya. Tetapi Tuhan mungkin mengatakan pada saya, Ahsen, siapa engkau? Siapa engkau? Bahwa engkau adalah milikku, anakmu juga milikku. Nah, ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal. Maka barangkali ini
Dalam pandemi ini termasuk, saudara. Jika saudara dan saya pada saat ini masih dalam ruangan ini boleh bertemu muka, ya, boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sungguh dari peristiwa yang saya alami itu, ini hanya karena rahmat Tuhan, hanya karena kuasa Tuhan, hanya karena kemuliaannya yang mengizinkan saudara dan saya masih eksis sampai hari ini, sampai saat ini. Sungguh-sungguh kuasa Tuhan. Karena apa yang terjadi, saudara? Ada seorang pengusaha yang mengatakan pada sebuah lembaga, saya tidak perlu sebut namanya gitu ya, karena bukan hanya satu, ada beberapa gitu ya. Tetapi satu orang ini pada satu lembaga mengatakan, bongkar bangunan ini saya akan bangunkan sekian belas lantai. Jangan takut, seluruhnya saya yang akan mendanai. Maunya seperti apa, saya gambarkan, dan nanti saya pakai orang untuk mengerjakannya yang sudah saya percaya selama ini. Semua dana dari saya. Masih muda orang ini, belum sampai umur 50 tahun gitu ya. Masih muda tapi sukses, orang yang sangat sukses dalam hidupnya, tetapi juga sangat rohani, ya sangat rohani dan sungguh sangat sosial. Apa yang terjadi? Dalam pandemi ini, dia merasa sudah menjaga prokes sebaik-baiknya, jadi dia pikir, ya sudah, dia masih sehat, kuat, selalu periksa kesehatan. Apa yang terjadi? Baru sampai lantai 16, masih ada 1-2 lantai lagi, beliau kena COVID dan menghadap Tuhan. Menyisakan 2 lantai lagi. Ya. Lalu lembaga yang diberi ini, waduh gimana ya? Walaupun dia sudah pesan kepada keluarganya, nanti lanjutkan sampai selesai. Tetapi sekarang lembaga tidak berani bertanya kan, bagaimana ini harus dilanjutkan dan sebagainya. Menunggu saja gitu. Apakah akan dilanjutkan atau tidak? Karena yang mengatakannya sudah meninggal gitu ya. Yang lain ya hanya dapat pesan, titipan pesan. Dilaksanakan atau tidak kan itu urusan mereka. Nah, saudara lihat ya. Uang tidak kurang. Sehat, sangat menjaga kesehatan. Ya, hati-hati, sangat hati-hati, prokes. Tetapi yang terjadi ialah masa pandemi ini, lewat pandemi ini, dia harus menghadap Tuhan. Saya mau melihat mungkin begini kata Tuhan, sudah cukup yang Anda buat. Ya, yang Anda buat sudah cukup bagus mungkin di mata saya, sudah cukup baik di mata saya, dan sekarang barangkali saya ingin kamu kembali kepada saya. Wah, di usia itu. Lalu kadang-kadang saya melihat peristiwa demi peristiwa itu, aduh Tuhan, saya kok masih ada. Ya, mungkin Tuhan katakan, Sen, kamu harus masih bicara di PD Mulia Industri Grup Cikarang, Sen. Ya, dan masih ada jadwal untuk yang lain, Sen. Nah, saudara, saya yakin dalam peristiwa-peristiwa itu ada Tuhan di sana dengan segala kemuliaan dan kerajaannya yang sedang berbicara dan sedang bersama dengan Anda. Ya, nah, maka ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ya, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, gitu ya, mencabut yang ditanam. Ya, saudara, di masa pandemi ini juga ada banyak rumah-rumah dijual. Dan ternyata setelah saya tanya, harga yang membeli menawarnya setengahnya, 50% lah dari harga normal, rata-rata begitu. Nah, tetapi ketika dia membangun dengan sebuah harapan dan banyak harapan, ketika orang membangun usaha juga dengan sekian harapan, tetapi ada yang masa pandemi ini, lalu dia betul-betul harus melepaskan semuanya.
harus mencabut apa yang ditanam semuanya. Ya. Nah, ada yang mengatakan bertemu dengan saya, Pak Ahsen, akhirnya perusahaan saya harus saya lepas. Gitu kan, harus saya lepas dengan sukarela, dengan sadar betul supaya para karyawan mendapat bagiannya, dan saya tidak punya beban hutang sama sekali pada karyawan karena saya tidak bisa membayar lagi kecuali aset ini yang akan membayar mereka. Sudah. Tetapi jujur Pak Ahsen, di dalam hati saya masih ada harapan untuk membangun kembali suatu kali. Tetapi hari ini saya harus mencabut semua impian saya, Pak Ahsen. Dia katakan, yang sudah saya tanam sedemikian, saya perjuangkan sedemikian, dan perusahaan yang membeli perusahaan saya, aduh, ya, di mana ada satu anggota keluarga saya bekerja di sana juga, Pak Ahsen, gitu ya. Jadi mereka tahu betapa saya begitu terpukul, gitu. Tetapi saya masih bisa sekarang ini untuk melanjutkan hidup. Itu adalah puji Tuhan, anugerah Tuhan. Nah, saudara, maukah Anda di dalam keadaan ini, Anda menjadi orang yang bersama-sama hanyut dan mati? Atau justru ini introspeksi yang sangat mendalam, menghadirkan Allah dalam pikiran, dalam perasaan, dalam tindakan-tindakan kita. Ya, tergantung Anda. Ya, bagaimana Anda mengisi ini. Nah, tetapi waktu ini akan berjalan terus. Ada pandemi, tidak ada pandemi, waktu berjalan terus. Anda mengeluh di masa pandemi, Anda lebih mengeluh lagi, ya. Saat-saat ini waktu berjalan terus. Anda mau tertawa, Anda mau menangis, waktu berjalan terus. Maka ketika istri saya masih menangis di hari ke-100 anak saya meninggal, gitu ya, saya katakan, Ma, aku teringat ada ayat ketika seorang wanita menangisi Yesus disalib. Yesus katakan begini, hai wanita, jangan tangisi aku, tangisilah dirimu. Saya merenungkan selama 100 hari ini, Ma. Yang bahagia itu anak kita loh, Ma. Ya, anak kita bahagia, sekarang sudah tidak sakit lagi, sudah tidak menderita lagi, dia bahagia. Kamu menangisi karena dia bahagia, tapi saya melihat kamu menangis sedih. Saya katakan, saya cukup 3 hari bersedih. Saya bersedih, saya terpukul, saya terhenyak. Tetapi cukup 3 hari waktu itu. Ya, saya katakan, kalau kamu masih sedih, lalu saya terbawa dengan kesedihan rumah nanti. Ya, yang harus ditangisi itu kita. Kenapa? Karena anak saya itu waktu akan meninggalnya, persis hari meninggal itu dia minta kepada saya, Papa, nanti tolong berdoa untuk kios usaha baru kami di masa pandemi ini, ya, usaha yang memang hanya untuk take away, gitu ya, dikatakan makanan, ya, kuliner take away only. Baik, nah, pada hari itulah, pada hari di mana saya diminta untuk syukuran oleh anak saya menghadap Tuhan. Jadi ketika makanan datang untuk syukuran, akhirnya harus disalurkan untuk orang-orang. Ya, nah, saudara, waduh, lalu bagaimana usaha ini? Saya tidak mengerti karena saya tidak belajar itu. Yang belajar anak saya. Tetapi setelah hari ke-40, tidak mungkin dibiarkan, semuanya sudah siap, tinggal dijalankan. Istri saya dan saya harus belajar, dan adiknya satu lagi yang pria harus belajar bagaimana mengisi ini. Jadi saya panggil chef, saya belajar 3 hari dengan istri saya dan anak saya, masak ini, masak itu, segala macam. Ya. Jadilah kalau Anda ke Bogor, nanti ada bubur ekspres R3, takeaway only, gitu ya. Nah, saya dikirim ke tempat
yang tidak saya tahu. Saya dikirim ke tempat yang mungkin juga saya tidak suka. Ya, saya repot amat. Saya tidak pernah belajar itu, gitu ya. Tetapi kesinilah Tuhan kirim saya. Tidak terbayang oleh saya sama sekali. Tetapi kios ini berjalan bagus, sungguh baik, ya. Dan istri saya merasa di situ bahwa ini harus dilanjutkan, harus dikembangkan karena ini cita-cita anak ya yang sudah siap semuanya, sudah siap hanya tinggal menjalankan dan beliau menghadap Tuhan. Nah, saudara, bagaimanapun keadaan kita, mau sedih, mau bahagia, waktu tidak pernah berhenti menunggu Anda. Ya, jangan hanya menunggu waktu yang tepat, karena itu bukanlah hal yang utama. Terkadang waktu yang salah ya, menjadi yang paling sempurna. Waktu yang salah seharusnya syukuran, ya, syukuran siap take away only. Gitu. Ini menjadi waktu di mana saya harus belajar, istri saya harus belajar, adiknya harus belajar yang bukan sama sekali idenya, cita-citanya, dan seterusnya. Tetapi Tuhan mau memberkati di sana. Ya, saudara, waktu salahkah ini? Gitu ya. Maka ketika kita melihat waktu Tuhan yang hadir, waduh, sungguh menjadi indah. Ya, berubahlah ketika kamu masih punya waktu untuk berubah. Ya, karena mungkin akan tiba saatnya di mana kamu ingin berubah, waktu tidak kamu punya lagi. Ya, maka di dalam setiap detik, setiap menit, setiap saat, dalam setiap peristiwa yang hadir, lihatlah kehadiran Allah di sana. Mau berbicara apa untukmu? Dia sedang menyiapkan apa untukmu? Mungkin engkau tidak suka, tetapi ke sana mungkin engkau sedang dikirim, gitu ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka di situ kalau ayat yang ketiga dikatakan ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Saya mau mengambil dari satu sisi saja. Ada waktu untuk membunuh. Membunuh yang saya suka. Yang saya mau. Yang saya ingin. Yang saya senang. Gitu. Tetapi masuk kepada yang tidak saya suka. Yang tidak saya ingin. Yang tidak menyenangkan saya. Tetapi ada Allah di sana dengan kemauannya, dengan kesukaannya. Maka ada lagu Suka-sukamu Tuhan, gitu ya. Lagu ini mungkin sudah Anda nyanyikan berkali-kali, tapi betulkah Anda menyanyikannya untuk kehidupan saudara, gitu ya? Ketika saudara sungguh-sungguh dihadapkan dengan peristiwa yang sebenarnya. Maka saudara, saya bisa menarik makna dari peristiwa itu. Saya harus membunuh yang saya suka, mengganti dengan yang Tuhan suka. Ada waktu untuk menyembuhkan, di mana rasa sakit hati, di mana rasa kecewa, di mana rasa gelisah dan resah, di mana rasa benci dan dendam, gitu ya, harus mulai berubah, ya, harus digantikan dengan sesuatu yang sebaliknya. Dan satu kata yang paling mewakili semua yang saya katakan tadi, kata kasih, mengasihi. Saudara, di masa pandemi ini, barangkali ini saatnya Anda menggantikan ini. Saya mungkin ingin menutup perenungan singkat ini dengan peristiwa di mana masa pandemi ini. Saya waktu-waktu kosong, termasuk di masa pandemi pada awal-awal, kalau waktu kosong saya punya hobi mancing.
maka ada kolam pancing di salah satu perumahan di luar perumahan kami. Saya ke sana, tetapi ada pos satpam, di situ ada tulisan, barang siapa mau menyumbang silahkan simpan di kotak ini. Kemudian ada tulisan lain, barang siapa yang membutuhkan silahkan ambil dari kotak ini. Gitu ya. Jadi di satu pihak ini tawaran untuk untuk berbuat baik, ya, untuk mengasihi, tapi di lain pihak tawaran untuk silahkan yang membutuhkan ambil. Nah, lalu saya tertarik betul dengan dua tulisan ini, dua pelang ini. Lalu begitu saya maju, saya mau perhatikan apa yang terjadi dengan dua tulisan ini. Ternyata saya melihat di kaca spion ada gerobak yang didorong dan ada satu orang bapak membaca tulisan, lalu dia menyimpan gerobaknya, lalu melihat kotak. Dia ambil dari kotak, lalu duduk di situ, dia makan. Dia ambil dari kotak lagi, ada mungkin pakaian, dia pisahkan, dia makan. Saya melihat dari spion gitu, dia karena di belakang mobil kami, saya katakan, Tuhan, Engkau luar biasa, saat ini Engkau sedang mengajar saya, Tuhan. Luar biasa, orang ini betul-betul bersyukur, menikmati apa yang menjadi kebaikan seseorang. Saya punya kesempatan, Tuhan. Saya masih diberi kesempatan, Tuhan. Akan saya lakukan, Tuhan. Akan saya lakukan. Tolong saya, Tuhan, tolong saya. Doa itu ternyata, dalam kios bubur itu, setiap Jumat, jadi hari ini, saya gratiskan 10-20 porsi untuk orang-orang yang tidak bisa membeli. Ya, untuk orang-orang yang tidak bisa membeli, saya gratiskan. Saudara, saya teringat kotak itu, pengumuman itu, dan Tuhan katakan, Ahsen, sekarang kamu punya kesempatan. Dan saya mau katakan pada teman-teman, saat ini teman-teman sedang diberi kesempatan untuk menghadirkan wajah Tuhan pada wajah Anda. Ya, dan banyak orang ingin melihat wajah Tuhan pada wajah teman-teman. Dan banyak orang ingin merasakan uluran tangan Tuhan pada lewat tangan teman-teman. Teman-teman sedang diberi kesempatan oleh Tuhan. Pakailah kesempatan ini untuk menghadirkan kerajaan-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang sungguh baik, teramat baik untuk kami. Engkau juga hadir pada persekutuan ini bersama-sama dengan kami, dan lewat firman-Mu Engkau mengatakan apa yang Engkau mau ungkapkan untuk setiap kami. Engkau tidak pernah tidak hadir, dan Engkau juga hadir di tengah bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Engkau jauh lebih tahu apa yang sedang terjadi dengan bangsa kami. Apa yang sedang terjadi dengan pimpinan-pimpinan bangsa kami. Engkau tahu karena Engkau memilih mereka. Engkau yang menunjuk mereka menjadi pemimpin kami. Bahkan Engkau juga mengerti atas orang-orang yang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan para pemimpin kami. Tetapi kami berdoa kepadamu Tuhan, ulurkan tangan Tuhan. Biarlah hanya berkat Tuhan terjadi atas bangsa kami. Biarlah hanya kebijaksanaan Tuhan yang terjadi dalam kebijaksanaan para pemimpin kami. Dan biarlah hanya suara Tuhan yang berteriak, menjerit, dan menegur setiap hati bangsa kami. Sehingga bangsa kami hanya terarah kepadamu. Terutama pada masa pandemi ini Tuhan. Engkau mengizinkan ini terjadi. Engkau punya rencana di balik peristiwa ini. Untuk menghadirkan kerajaan-Mu agar kami boleh sungguh-sungguh semakin dekat dengan Engkau. Kami juga berdoa bagi mulia industri, bagi manajemen, bagi karyawan, serikat pekerjanya, bagi customer, supplier,
semua pihak yang terkait dengan operasional Mulia Industri dalam pemeliharaan Tuhan dan tetap berpengharapan. Mereka adalah milik-Mu. Perusahaan ini juga milik-Mu Tuhan, yang Kau percayakan pada orang-orang milik kepunyaan-Mu. Dan Kau merekrut karyawan. Dan Engkau juga hadir dalam manajemen perusahaan ini Tuhan. Kami mau serahkan seutuhnya dan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar perusahaan ini menjadi tanda kehadiran-Mu bagi orang-orang yang bersentuhan dengan perusahaan ini. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Engkau sendiri lewat firman pada saat ini Tuhan. Lewat pertemuan-pertemuan ibadah, termasuk pertemuan ibadah saat ini Tuhan. Engkau mau berbicara untuk setiap kami secara khusus lewat firman-Mu. Karena kami boleh berada dalam waktu yang sama, walaupun di ruang yang berbeda, tetapi Engkau mengerti masalah kami yang berbeda satu sama lain. Dan Engkau mau berbicara menjawab masalah kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami bersekutu dalam ibadah kami boleh merasakan dibaharui oleh firman. Kami juga mau bersyukur Tuhan atas karyawan-karyawati Mulia Industri yang berulang tahun, juga yang ulang tahun pernikahannya Tuhan. Biarlah mereka merasakan sukacita damai sejahtera yang datang daripada-Mu. Biarlah mereka mulai introspeksi kembali atas kronos-kronos yang mereka alami, kronologi-kronologi waktu yang mereka lewati, bahwa di sana ada kairos-kairos, ada peristiwa-peristiwa, ada golden moment yang sebenarnya sedang Engkau persembahkan, Engkau berikan kepada mereka. Biarlah juga mereka mendapat sukacita ketika mereka merenungkannya Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh hadir dalam hari-harinya, dalam pekerjaan dan usahanya, dan di dalam keluarga mereka. Kami juga berdoa bagi persiapan pelaksanaan Natal tahun 2021, ya. Mulia Industri Group, ya, dan DPG tanggal 11 Desember yang akan datang. Tuhan, Engkau sudah pilih panitianya, Engkau persiapkan seluruh acaranya, dan biarlah setiap orang yang sudah Engkau rekrut boleh sungguh-sungguh bersama-sama merasakan makna Natal pertama-tama, dan memberikan makna ini lewat karya yang mereka persiapkan dalam perayaan Natal ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi kesembuhan karyawan-karyawati Mulia Industri Group serta keluarganya yang sedang dalam kelemahan fisik maupun proses pemulihan. Tuhan, hidup kami di tangan-Mu. Maka hanya Engkau pemilik hidup. Maka kami berdoa dan mohon kepada-Mu, ulurkan tangan Tuhan bagi orang-orang karyawan-karyawati Mulia Industri yang mengalami sakit, dan biarlah lewat sentuhan kuasa-Mu Tuhan, saat ini mereka Engkau sembuhkan. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami, mereka menjadi sembuh dan pulih kembali. Kami juga berdoa untuk pertemuan ibadah yang akan datang Tuhan, di mana Engkau sudah pilih Pendeta Yofi Hendiawan untuk menyampaikan firman-Mu, dan kami berdoa agar Engkau memberkati Pendeta Yofi, dan juga Engkau mengundang karyawan-karyawati yang sungguh-sungguh Engkau mau bicara kepadanya, dan berikan kepada mereka waktu untuk bertemu dengan Engkau, mengalami kehadiran. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan saat ini kami mau berdoa untuk mereka Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan, kami hadapkan teman-teman kami yang sudah Engkau pilih, baik yang hadir dalam pertemuan ini maupun yang tidak dapat hadir. Biarlah kuasa-Mu nyata atas mereka, memberkati mereka dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dan dalam rumah tangga mereka, dalam nama Bapa
dan Putra dan Roh Kudus. Amin.